Masya Allah. Bapak Ibu, lagi bisa dibaca-baca saya apa-apa saya tu buku akan mati disabui selangsung bisa. Kalau terkait itu ancak lah nak sembahyang kita nya Pak. Mana sembahyang? Kan kunci masuk surga kalimat la ilaha illallah mah. Tu Pak, itu sudah apa cik? Kau akan mati dah baca tu. Bisa terkait itu Ibu? Astagfirullah, jangan dicuba-cuba Pak. Barek godaan ke mati itu Pak, puncak perjuangan orang-orang beriman yang istiqomah dengan keimanannya kapan? Saat dia tua? Tidak. Saat dia berjabat? Tidak. Saat dia kaya? Tidak. Puncak terakhir perjuangan kita adalah saat sakratul maut. Karena status orang mati hanya dua nya Pak, husnul khotimah cie, su'ul khotimah cie. Jadi kecil Allah satu ketiga apa Ustaz? Abu-abu. Enggak. Nomor dua saja Pak. Nomor satu cik, nomor dua cik, nomor tiga enggak ada Pak. Nah, kalau kemalu lagi ya Ustaz. Oke, kok kayunya masuk apa kok di poin keduanya kok Pak? Nampak apa tu Pak? Bu, kalau Bapak Ibu tidak melazimkan kalimat tahlil, maka puncak dari kalimah zikir itu adalah la ilaha illallah. Raja dari segala istighfar itu adalah astaghfirullah. Itu Bapak. Jadi yang pertama, lidah awak selalu berkata Allah, Allah. Makanya ya andai bunda, ada amalan yang wajibkan diri membacanya Pak. Wajibkan. Walaupun itu hanya sunnah, tapi Bapak Ibu wajibkan. Apa itu? Jangan pernah tidak menyebut Allah dalam segala hal. Uzkurukum bizikrillah fi kulli hal. Sebut Allah dalam segala hal Pak. Tadi Bapak ke beruduk, yang pertama disebut sebelum beruduk. 8 balik sunat wudu, yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah Pak, kalau ikut Pak sebut, Pak hadirkan Allah, diucapkan Pak. Kata Nabi hadis sahih, tidak ada yang dapat membatasi antara manusia dengan setan kecuali bismillahirrahmanirrahim. Kok Pak wah halangi badan aku tak taluk ada Pak. Pak kurang di dalam benteng kokoh masuk setan Pak. Yang bisa membatasi setan dari manusia hanya satu Pak, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ibu memasak, sudah memasak ibu buka, tidak dibaca bismillah, nyu masuk ide setan, nyu satu makan, kok lainnya makan elok cawak jadilah, nyu injak-injak, nyu keranyak mutah, kejamban tercilik nyu situ Pak. Itu dah ibu makan sudah tu. Makan tak satu lagi bismillah, maka setan manusia itu ada dua macam Pak, yang gapuk cik, yang stunting cik. Setan itu dulu stunting kok Pak, kuruh kariang tak mau naik pertumbuhannya. Sianang gapuk setannya, yang segala kerajaan tak diiringi dengan bismillah. Sianan stunting setannya, lain mengari bismillah. Mana kuruh Pak, tak makan, tak minum. Seorang ayah dan ibu berhubungan, lahir anak, anaknya seketika proses dikerjakan itu tidak dibacakan bismillah, jadi kawan setan lahir langsung Pak. Tapi ketika proses dimulai dia sebut bismillahirrahmanirrahim, setan tak dapat satu lalai anak tak bisa lagi hadir Pak. Bayangkan tuh. Maka hadirkan Allah. Nah baik, dalam solat saya yang terkena beribu la Allah. Tuh sabui selalu kok banyak-banyak yang lain terkena. Ali bin Abi Thalib Pak, ketika mendengar azan Pak, mengeretek tubuhnya Pak. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar azan, mengeretek tubuhnya Pak. Keluar palu dinginnya Pak. Lain mengeretek, saya tak ada ya. Kolah mengeretek, palu dinginnya keluar oleh Pak. Ya Khalifah, kecil sahabat, kenapa engkau sampai sedemikian lupa? Apa yang terjadi? Sakit engkau Ali? Kecil sahabatnya, tidak. Terus kenapa? Zat yang maha agung sudah memanggil, aku akan menghadapnya. Allahu Akbar. Sampai mengeretek badannya itu keluar palu dinginnya Pak, menang azan. Kenapa
kenapa? Aku sebentar lagi akan berhadapan dengan zat yang maha agung. Kalau bisa dan maduknya atau indah. Sedemikian Pak, hadir Allah di hatinya. Makanya setelah ikrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi, yakinkan di hati, jangan hanya di mulut. Iku dulu orang main-mainkan Pak lah sembahyang mungkin indah. Kok pakar sembahyangnya main-mainkan Pak. Nyetuduh lu orang tasawuf 2 jari sebagai sia-sia orang tasawuf 2 jari itu Pak. Tahu? Sekarang orang saking cintanya kepada seseorang, ketika tasawuf nunjuknya 2 jari. Ya Allah ya Tuhan, syirik itu Pak. Tahu tasawuf ke tujuannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Lidah berkata, aku bersaksi kepada Allah. Hati meyakini. Anggota badan bagi syarat cie Tuhannya. Kedua Pak, syirik Pak. Tapi mau tak yakin ada orang terkata tu Pak. Kalau mungkin orang Islam tu Pak. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Husain, cucu Ali. Sudah bauduk Pak, berubah warna kulitnya Pak, pucet. Menjalang bauduk ke merah-merahan ya nak. Lah sudah bauduk, ya Allah ya Tuhan, pucet. Istrinya camehnya Pak. Duhai Kanda, apa yang terjadi? Kenapa engkau sedemikian pucatnya? Dingin badanmu ya Kanda. Kecek istri ibu. Ajawe Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Ali bin Abi Talib. Baadak ka pucet ni. Sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan. Makanya ibu izin untuk menghadap kepada Allah diberi rumus oleh Hatim bin Hisham. Hatim bin Hisham berkata, aku berdiri. Ketika aku berdiri, aku mantapkan di hadapan Allah menghadap ke kiblat. Apa yang aku bayangkan saat berdiri? Kakiku sedang meniti siratal mustaqim. Jadi Pak, jangan hanya amalan zahir beribadah, saraton hati. Ketika Bapak meluruskan saf, mantap kaki menginjak karpet, dicalik ke bawah, ana nampak dawa karpet alun lepak. Hadirkan kaki kau sedang meniti siratal mustaqim. Allahumma tsabbit qadamaini ala siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan tumitku ketika meniti siratal mustaqim. Ada orang berjalan meniti siratal mustaqim selangkah-selangkah. Ada orang berlari. Ada orang melesat bagai kilat Pak. Kalau Pak saratuan dalam solat siratal mustaqim, itu insya-Allah. Bu, siratal mustaqim itu di mana letak? Di dunia, di akhirat. Hakikat siratal mustaqim di akhirat Pak. Tapi di dunia awak sedang melaluinya kini Pak. Wallahi, orang yang sukses meniti siratal mustaqim di dunia pasti sukses meniti siratal mustaqim di akhirat Pak. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Bapak ibu yang hadir ke masjid kini kau duduk bertahan mengaji kini kau sedang di siratal mustaqim atau enggak kau? Itulah hakikat siratal mustaqim di dunia aku Pak. Mencilok, korupsi, memaliang, merampok hak orang siratal mustaqim itu enggak? Sudah mengaji bergunjiang mau tan orang siratal mustaqim enggak? Jadi yang siratal mustaqim itu sedang lalui kini di dunia Pak. Hakikatnya kelak di akhirat. Sukses di dunia, yakin sukses di akhirat. Allahu Akbar. Ketika Bapak tagak salat, aku sedang menginjak siratal mustaqim. Dia ya Allah, kamaju pangana le Bapak Ibu. Meniti je macan saya, salai kayu ba perasaan. Oh ndak tanggung kusuk itu Pak. Pailo ke Cino karya-karya lain tu dia matan kacau mengarete itu pencaka yang bangge mau lihat. Iko siratal mustaqim yang menyelamatkan antara surga dan neraka Pak. Alai kecek Hisham bin Hatim, ketika aku menghadap ke arah kiblat seolah-olah Ka'bah di depanku.
Masya Allah. Walaupun ayahanda ibunda dalam ke tanah suci lai, tapi cuma bayangkan Kaabah itulah di muka awak pak. Hati kepada Allah tak kama-kama pengenal pak. Kok kerancang awak sembahyang mencari ke bau kira. Itulah kanai galeng pak. Makanya pak, kalau dapat alih solat tu bening pak, putih, jangan berwarna-warna pak, supaya pak bulik pengenal tu pak. Kau indak sedang sembahyang mencelik lagi sejadahnya, apa kok rancak sandi aku kau indak apa aja. Terus celiklah sejadah kawan, kau rancak lo ke di mana balik kau Turki kau apa apa? Ini banding-banding sejadah pak. Anan sah di belakang lain-lain kajinya pak, membaca milik kain sarung orang juang kau juang pak. Kau di mall, kau gajah duduk, kau cap mangga, kau cap tupai, cap karo, membaca saja pak. Itu. Kalau hadir waktu ya Allah, Rasul muka Kaabah, kau lah pai umrah, lah pai haji sudah kau. Coba pak Rasul ketika di depan Kaabah, ambo hafal doa tu sadwe pak. Dalam kepala dah pak, tapi tiba di muka Kaabah tak pandai lidah kau mengecek pak, hilang doamu sudah pak. Ada tak apa dah pak? Berbulan-bulan mau persiapkan diri, lah tambayang dah teka baca doa sudah sembayang, dah habis cik Allah je dah pak. Bahkan dalam kamu kecik anda pak, padahal bodoh jemaah dan berbimbing pak. Begitu takzim kita pak. Kemudian apalagi kata Hatim bin Hisham, di belakangku ada malaikat maut, ikut solatku yang terakhir. Ya Allah ya Tuhan, ibu kan dia membayangkan zuhur berkau di Al-Hakim, asar berkau di Sinan, maghrib berkau di Sinan, besok jadwal di Sinan, minggu besok di Sinan, kan itu biar jadwal. Silakan rancak. Kalau tidak tersampaikan pak, pahalanya 80 pak. Dalam proses jadwal dibuat setahun meninggal panuh pak. Tetapi untuk saat solat ketika itu, katakan di hati, malaikat maut di belakang, ikut solat terakhirku ya Allah. Lah terakhir kok pak. Di kiriku ada neraka. Allahu Akbar, langkok pak. Kok neraka ke membakar pak? Di kananku ada surga. Baitu Hatim bin Hisham, untuk menghadirkan hati kepada Allah. Ialah jam 7 hari Pak awal pak. Astagfirullah. Terakhir. Kalau untuk kalau main orang, biarlah kalau dikaji kaji pertama lama pak. Wa'malu min arkan, ucapkan dengan lidah, yakinkan dengan hati, lakukan dengan anggota badan. Itulah yang terjadi kini. Terakhir, amalan kedua yang wajib, apalagi di akhir tahun pak. Iko mohon kaya anda ibunda yang wajahnya dah siang dan murah. Sahabat-sahabat ambo yang luar biasa. Istiqomah, konsisten. Jangan sampai angin dingin pak. Kamu saji angin cik ayam. Bayi badak ugal-ugalan sesuai musim. Pas musim Ramadan jadi pekih Ramadan nih pak. Jangan. Sekali ke masjid tetap ke masjid. Sekali ikut pengajian terus sepanjang badan sehat. Ya bu, yang paling baik itu di akhir zaman istiqomah kok pak. Ada orang berkata di kala pagi, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Siang dia berkata, Tuhan dan setan kecil, Tuhan dan jabatan kecilnya. Kini kata Nabi, banyak orang mendeklarasikan dirinya, aku bukan orang munafik. Kata Nabi, dialah munafik sejati. Orang munafik tu sedang bergentayang gini pak. Ada foto nama jek tiang listrik, ada foto nama jek tang kayu, macam-macam je ni pak. Lihat ada foto sekolah nang saya subuh ni lah, ada tak? Kau tak kan kita pilih ke pak? Ada tak? Asyik tu pak. Mana? Apa? Pak, pilih pak. Ingat, Padang Panjang sedang populer kini. Ketua Majelis Fatwa MUI mengangkatkan kisah di Padang Panjang tahun 2009. Itu tentang memilih pemimpin. Apabila ada pemimpin yang memiliki 4 ciri,
sidik, amanah, tablik, fatanah, wajib umat Islam memilihnya. Haram golput, haram salah pilih. Golput haram, salah pilih itu bentuk istiqomah itu Pak. Kamu mengatakan Allah Tuhanmu, iya, ini ada perpanjangan tangan Allah dengan 4 sifat kekasih Rasulullah, kekasih Allah Rasulullah. Ini Pak deketi 100 dek sembako sarago 150 selesai kali Pak. Orang yang berkata Tuhanku Allah tidak akan taluk deketi 100 Pak. Ustaz kini Bantan pitih bukan pengasai Pak. Ustaz kau pitih, Ustaz pilih nomor sekian deh. Oh enggak, mau satu. Enggak, kalau apa Ustaz jangan baca cerita lapangan enggak. Ani yang Ustaz deh. Ada orang kata itu. Terima pembeliannya, jangan pilih orangnya. Orang beriman tak mau. Orang beriman akan dia pilih apa yang akan dia makan. Kalau ada ustaz katakan pilih, ambil yang dia kasih, jangan pilih orangnya. Pak, jangan. Setetes air yang diminum, sebutir nasi yang dimakan, dihisap di hadapan Allah Pak. Tidak ada makan siang yang gratis Pak. Kamu kalau tuang sepak, kalau tidak ada ngaji tidak dapat bukan Pak Jono yang Pak. Mengalir minimal syaratnya semayang juga Pak. Pak, itu penting. Maka dalam konteks berbangsa hari ini, siapa yang kita pilih? Orang yang istiqomah kepada Allah. Ciri-cirinya sampai sifat orang istiqomah kepada Allah, dia amanah, dapat dipercaya, dititip harap kayaknya aman Pak, ya Pak. Kemudian dia jujur, sidik, benar yang dia ucapkan benar, tidak baduto Pak, kuduto seisi Pak. Anakmu aja kan kecoh dia. Yang ketiga, dia tablik transparan. Yang keempat, dia cerdas. Ku ibu-ibu nyuruh minum asam sulfat namun kok. Minum asam sulfat je. Itu dia tak cerdas tu Pak. Lah, wakilnya Pak, orang yang istiqomah dia linier, amalannya linier. Baik, tanya kecil lu orang buat kampanye dengan saja Pak. Itu hanya untuk meyakinkan hati bahwa pilihan kita kelak orang-orang istiqomah sejalan dengan apa yang dia ucapkan. Insya Allah kita mendapatkan pemimpin terbaik ke depan daknya. Amin. 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 Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau ditaruh kaji kau minggu bisuan negeri sampai anak. Bisa dulu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.